hari ini saya mau minta tolong sama Bu Reni nih. Kira-kira Bu Reni ada waktu enggak ya? Saya ada waktu Bu Ati, habis ngajar ini jadi agak longgar. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bu Reni. Nah, Bu Reni, ini nih saya itu mau melakukan kucing. Bu Reni, saya mintai tolong bisa enggak? Bisa Bu Ati. Iya. Saya Terima kasih Bu Reni atas kesediaannya. Nah, pada siang hari ini saya mau melakukan kucing Bu Reni dengan Pak Patrick begitu. Nah, saya nanti minta tolong Bu Reni sebagai observer atau pengamat tentang apa yang saya lakukan dalam melakukan praktek kucing nanti Bu Reni. Iya Bu Ati. Bisa. Saya observer ya. Iya. Nanti tentunya maaf Bu Reni, prasupervisi dulu nggih berarti. Nah, ini nanti ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan. Tentunya nanti ada penilaian yang dinilai oleh Bu Reni nggih. Ya. Prasupervisinya apa namanya? Yang pertama kita mendiskusikan dulu untuk rubrik penilaiannya, gitu ya Bu Ati? Iya, betul Bu Reni. Nah, untuk rubrik penilaiannya ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Reni. Karena beberapa waktu kemarin saat saya melakukan kucing ternyata saya masih ada beberapa hal yang menurut saya masih perlu dikembangkan Bu Reni. Oh iya Bu Ati. Kompetensi mana yang kira-kira itu secara spesifik yang nanti akan diobservasi ya Bu Ati? Oh iya. Kalau menurut saya pribadi itu mendengarkan Bu Reni. Jadi mendengarkan secara aktif begitu Bu Reni yang kemampuan saya yang menurut saya perlu saya kembangkan begitu Bu Reni. Nah, untuk yang berkaitan dengan ini kompetensi mendengarkan secara aktif, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa ya Bu Ati? Iya, indikatornya ketika saya bisa memahami apa yang dikeluh kesahkan begitu atau mungkin permasalahan yang diungkapkan oleh kucing nanti Bu Reni. Oh, Bu Ati ya. Minta tolong nanti mohon maaf minta tolong nanti dicatat ya Bu Reni ya terkait beberapa hal tadi yang panjenengan amati begitu. Itu yang supervisi ya. Kalau yang observasinya ya nanti observasi panjenengan mengamati begitu. Ya, mungkin bisa dimulai ya Bu Reni ya untuk proses kucingnya saya dengan Pak Patrick. Monggo. Ya, selamat siang Pak Patrick. Selamat siang Bu Ati. Ya, gimana kabarnya Pak Patrick? Baik Bu Ati, sehat selalu. Alhamdulillah. Iya, kabar saya alhamdulillah baik. Cuaca pada siang hari ini juga alhamdulillah mendukung. Gini Pak Patrick, kita kan pada siang hari ini mau melakukan kucing ya. Nah, semoga nanti juga situasinya mendukung dan kita semua bisa lancar begitu ya Pak Patrick ya. Siap Bu Ati. Nah, di siang hari ini kita sudah meluangkan waktu nih Pak
Patrick. Kira-kira Pak Patrick ada permasalahan apa ya yang mau diomongkan dengan saya karena sudah rela berkorban untuk proses kucing pada siang hari ini, Pak Patrick. Oke, Bu Ati, gini Bu Ati, saya punya permasalahan ini. Jadi saat ini saya diminta sebagai ketua untuk kegiatan pemisahan anak-anak kelas 9, Bu Ati. Saya masih bingung nih, mana ya? Jadi apakah ketua itu saya mau terima atau tidak? Tapi kalau kepala sekolah sih kemarin meminta saya menjadi ketua. Nah, itu Bu Ati. Oh iya Pak Patrick, bagus loh, sudah dipercaya sebagai ketua untuk kegiatan pada acara perpisahan di sekolahnya Pak Patrick. Nah sebelumnya tujuannya apa ya Pak, kegiatan akhir sana itu? Maaf, akhir tahun. Ya, tujuannya itu adalah untuk melepas anak-anak kelas 9 yang sudah lulus itu dengan suatu acara yang berisi tentang apa? Seperti pentas seni gitu Bu Ati. Jadi anak-anak mereka menampilkan karya-karya mereka, menampilkan kemampuan mereka, sekaligus untuk melepas mereka dari sekolah Bu Ati, ngaten seperti itu. Oh begitu. Nah untuk yang ikut pentas akhir tahun itu kelas 3 saja atau hanya kelas maaf atau semuanya ya Pak, satu sekolahan? Kalau yang ikut pentas itu kelas 3 dan beberapa anak yang ditunjuk oleh sekolah untuk membantu mengisi acara Bu Ati. Cuman permasalahannya tuh saya kesulitan Bu Ati di dalam mengatur teman-teman ini yang akan saya ajak untuk bekerja sama mempersiapkan acara tersebut. Karena ada beberapa teman ini yang susah diatur Bu. Jadi mereka kalau dikasih tugas mereka kelihatannya bersemangat. Tetapi begitu acara itu dilaksanakan, teman-teman ini mereka tidak tanggung jawabnya rendah Bu. Jadi sehingga saya kebingungan untuk mengajak mereka bekerja sama. Oh begitu ya. Jadi bagaimana untuk memunculkan kerjasama di antara para guru begitu ya Pak Patrick ya. Nah kira-kira kekuatan Pak Patrick dalam menghadapi persoalan yang Pak Patrick alami itu kira-kira apa ya Pak Patrick ya? Kalau kekuatan yang saya miliki, saya biasanya bisa mengajak teman-teman itu untuk bekerja sama. Tetapi permasalahannya ya tadi teman-teman itu ada yang gak cocok, misalnya si A dengan si B itu mereka kan gak cocok Bu. Jadi kalau misalnya saya satukan, padahal mereka misalnya saya minta di bagian acara, nah mereka itu karena gak cocok tuh terus mereka gak mau kerja sama. Padahal kalau misalnya saya ajak si A dengan si B itu mereka mau, tapi kalau mereka saya temukan mereka gak mau bekerja sama gitu Bu Ati. Oh begitu ya. Jadi ada beberapa hubungan di antara mereka sehingga mereka tidak mau bertemu mungkin ya, atau bekerja secara bersama-sama gitu ya Pak Patrick ya. Nah dengan adanya hambatan seperti itu, kira-kira solusinya apa ya Pak Patrick ya ketika mengalami hal tersebut? Kalau solusinya sih yang pertama mungkin saya bisa menyatukan mereka Bu. Jadi misalnya itu A saya tidak
digabungkan dengan Ibu B di dalam satu subpanitia, misalnya Ibu A diisi acara, Ibu B diisi konsumsi, misalnya seperti itu Ibu. Atau mungkin saya cari alternatif kedua adalah mencari guru yang bisa menjembatani mereka berdua. Jadi misalnya ada Pak C yang bisa menjembatani antara Ibu A dengan Ibu B, sehingga Ibu A dengan Ibu B hanya seperti itu Bu Wati. Oh iya, bagus sekali idenya Pak Patrick. Jadi biar mereka meskipun mungkin dirasa dalam hati tidak cocok gitu ya, tapi idenya Pak Patrick bisa memaksimalkan potensi mereka dan mereka bisa tetap berkontribusi dalam kegiatan pentas akhir tahun begitu ya Pak Patrick ya. Karena memang kadang yang namanya hati itu kan kita tidak tahu dan yang dirasakan oleh mereka, dan kita sudah berupaya begitu. Tetapi dengan ide yang dilontarkan Pak Patrick tadi bagus juga nih Pak Patrick. Nah, sekarang dengan strategi itu kira-kira yang mau dilakukan yang mana ya Pak? Tadi kan Pak Patrick sudah menyebutkan dua strategi atau solusi dari rencana Pak Patrick seperti itu. Kalau solusi yang pertama Ibu, karena si Ibu A dengan si Ibu B, kalau Ibu A saya tempatkan di acara, Ibu B saya tempatkan di konsumsi. Ibu B itu sebenarnya beliau selama ini beliau memang ahli di bidang acara, Bu. Ibu A juga memang ahli di bidang acara, sehingga kalau saya tempatkan Ibu B di konsumsi, kelihatannya kok enggak cocok ya Ibu ya. Jadi potensi dari Ibu B itu tidak muncul. Nah, mungkin saya akan menggunakan solusi kedua Ibu, yaitu menggunakan teman yang saya tambahkan lagi, teman yang memiliki kemampuan bisa menjembatani antara Ibu A dengan Ibu B, yaitu Pak C. Jadi Pak C itu mungkin nanti bisa menjadi mediator bagi Ibu A dengan Ibu B di dalam mereka bekerja sama membuat acara pentas seni untuk kelulusan kelas 9 itu bisa berlangsung dengan sukses, Bu. Ngaten Bu Wati. Oh ya, bagus Pak Patrick. Idenya luar biasa ini. Nah, tentunya jangka waktunya kapan ini ya mau dilaksanakan untuk solusi yang sudah diterapkan oleh Pak Patrick? Kalau jangka waktunya saya rasa mungkin minggu depan, 2 minggu lagi Bu Wati, karena ini kan sudah bulan Maret akhir ya, bulan depan sudah April, padahal kelulusan nanti bulan Juni. Jadi kalau tidak saya persiapkan dari sekarang kan otomatis takutnya tidak sempat Bu Wati, sehingga mungkin 2 minggu lagi paling lambat Bu Wati saya akan susun kepanitiaan tersebut dan saya akan ajak teman-teman tadi berdiskusi untuk mereka bisa menempatkan posisi mereka dengan baik, Bu Wati. Iya. Seperti itu. Iya, bagus. Ya, semoga nanti bisa terrealisasi ya, Pak Patrick ya. Nah, kira-kira nih, jika nanti ada gangguan, bagaimana cara Pak Patrick untuk mengatasinya ya? Jika ada gangguan, mungkin saya akan matur kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu Wati. Saya akan diskusi dengan beliau. Mungkin kan beliau karena pimpinan di sekolah, sehingga mungkin beliau bisa memberikan masukan untuk saya dan teman-teman panitia nih, supaya kita bisa mengerjakan tugas kita sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan rencana yang sudah kita siapkan, Bu Wati. Iya, bagus. Iya. Untuk yang selanjutnya nih Pak Patrick, komitmennya apa ya Pak Patrick untuk rencana solusi tadi Pak Patrick? Komitmennya saya akan melaksanakan rencana itu Bu Wati dengan tetap walaupun mungkin ada penolakan dari teman, tapi saya juga akan pendekatan secara personal kepada teman-teman tadi supaya mereka mau bekerja sama dan mereka mau mempersiapkan
acara untuk mempersiapkan rencana acara yang terbaik untuk kegiatan kelulusan nanti Bu Wati. Iya, ya semoga nanti hambatan itu, maaf gangguan itu justru malah tidak ada ya Pak Patrick ya. Tetapi kan kita tetap Iya, juga harus berarti- menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika ada gangguan yang ada begitu. Nah, siapa yang akan membantu Pak Iya. Patrick ya untuk menjaga komitmen ini ya? Kalau yang dapat membantu saya untuk menjaga komitmen, mungkin Bapak Kepala Sekolah Bu Wati atau Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Beliau bisa membantu mengingatkan saya untuk saya tetap berkomitmen pada rencana dan solusi yang sudah saya persiapkan Bu Wati. Iya. Nah, alhamdulillah nih, ternyata sudah agak beberapa lama ini ngobrolnya kita Pak Patrick. Nah, kira-kira kesimpulannya apa ya yang sudah kita obrolkan pada siang hari ini Pak Patrick? Ya, kesimpulannya kalau saya boleh simpulkan Bu Wati, tadi saya punya masalah, saya ditunjuk sebagai ketua, cuman karena ada teman-teman yang bermasalah, berkonflik, sehingga saya kebingungan untuk menyelesaikannya. Tapi ternyata dengan bantuan Bu Wati, saya dapat menemukan solusi bahwa saya bisa meminta pihak ketiga sebagai mediator bagi teman-teman yang tidak cocok tadi, untuk mereka bisa bekerja bersama-sama. Dengan tentunya saya juga ikut ada di dalam diskusi tersebut supaya kami semua bisa tidak bekerja sama dengan baik dan tidak melihat kelemahan kami masing-masing. Ngaten Bu Wati. Oh iya, bagus sekali ya. Artinya bahwa kita bisa melihat kekurangan menjadi sebuah kekuatan juga gitu ya Pak Patrick ya. Nah, semoga acara Pak Patrick nanti untuk pentas akhir tahun berjalan dengan lancar, karena tadi sudah terpecahkan beberapa persoalan. Semoga nanti dapat memperlancar Pak Patrick. Dan nanti saya juga menunggu kabar baiknya ya Pak Patrick ya, untuk tindak lanjut Baik, dari Kucing. kucing pada pada siang hari ini. Tentunya nanti juga setelah dilaksanakan semoga ada kabar baik. Begitu. Terima kasih Pak Patrick pada siang hari ini. Bu Wati, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Patrick. Diomongin Mbak Esek usah bengak-bengok sik kae. Halo Bu Reni. Sik Mbak aku gak rapat. Oh iya Bu Wati, iya. Iya, alhamdulillah Kucing yang panjenengan sudah selesai nih Bu lakukan. Reni kucingnya Iya, Bu Wati. saya dengan Pak Patrick. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Reni. Halo? Halo Bu Reni. Halo Bu Reni. Halo Bu Wati, maaf Ya. ini sinyal saya naik turun. Ya, nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah Bu Reni sudah selesai kucing saya dengan Pak Patrick. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Bu Reni sudah membersamai tadi. Iya. Bu Wati sebentar, Oh, ini iya. ada sedikit catatan. Oh iya. Kucing panjenengan melakukan kucing ini tadi, prinsip-prinsip kucingnya itu sudah terpenuhi Bu Wati. Jadi ada kemitraan, proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Nah, kucingnya itu sudah leluasa untuk menyampaikan pendapatnya Bu Wati. Iya. Sepertinya dalam proses kreatif itu juga sudah dilakukan pemetaan dan penggalian situasi yang dialami oleh si kunci sendiri. Seperti itu Bu Oh Wati. iya, terima kasih. Ada catatan dari saya, Bu Wati. Jadi ada 5 poin. Yang pertama adalah kucing itu harus
atau saya yang terlewatkan gitu ya. Pada alur rencana aksi itu sepertinya kurang menggali pertanyaan untuk mencapai sebuah prioritas dalam kegiatan akhir tahun seperti itu ya. Atau memang saya yang terlewatkan atau gimana Bu? Mohon maaf, tadi sudah Bu Reni, kan ada dua solusi. Tadi Pak Patrick itu yang solusi pertama, kan ada temannya yang istilahnya tidak bisa bertemu atau mungkin kalau bekerja bersama itu kurang sreg, istilah Jawanya ya. Nah, Pak Patrick solusi yang pertama kan dijadikan line seksi gitu, misalnya seksi acara yang satunya seksi konsumsi. Terus yang solusi yang kedua adalah meminta bantuan pihak lain untuk istilahnya untuk menjembatani. Tapi Pak Patrick memprioritaskan untuk solusi yang kedua Bu Reni, bukan solusi yang pertama. Oh iya, terima kasih, berarti saya tadi terlewatkan. Iya, nggak apa-apa. Iya, matur nuwun. Oke. Terus kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, mungkin mendengar aktifnya atau mimik saya itu memang kurang Bu, bisa menciptakan suasana yang meriah mungkin gitu ya, jadi tidak kaku, mungkin itu Bu Reni. Ya. Kalau menurut Bu Reni apa ya? Saya, Kalau menurut Bu Reni kira-kira apa lagi yang bisa saya kembangkan? Gini Bu Ati, kalau saya lihat kompetensi yang panjenengan hadirkan selama nanti semuanya terpenuhi. Jadi yang menjadi kekhawatirannya Bu Ati tadi mendengarkan secara aktif ya, itu ya. Nah, setelah saya amati tadi, ternyata panjenengan itu sudah melakukan hal seperti itu, gitu Bu Ati. Jadi sudah dapat melakukan pendengaran secara aktif dengan memberikan ekspresi mimik yang perhatian, jadi tidak hanya sekedar senyum atau mantuk-mantuk saja seperti itu Bu Ati. Ya. Sudah terpenuhi kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Nah, yang paling penting itu mendengarkan dengan rasa. Bahwasannya Kuci itu menjadi bisa leluasa untuk menyampaikan pendapatnya, dan Kucinya sendiri merasa memperhatikan apa yang Kucinya itu sampaikan. Seperti itu Bu Wati. Oh iya, terima kasih Bu Reni untuk Halo. ya, mohon maaf, terima kasih Bu Reni untuk siang hari ini ya. Karena ini sudah azan nih Bu Reni, tempat saya sudah azan. Mohon maaf, mungkin teleponnya atau mungkin perjumpaan kali ini saya akhiri dulu ya Bu Reni ya. Terima kasih. Semoga nanti menjadi amal baik panjenengan ya. Amin, sama Bu. Ya, selesai. Coba saya akhiri rekamannya dulu, Ge. Mulai. Ya, selamat sore Pak Patrick. Selamat sore Bu Reni. Pak Patrick, saya mau mengganggu panjenengan sebentar. Kiranya Pak Patrick maukah jadi pengamat saya, observer saya dalam kegiatan Kucing sore ini Pak Patrick? Baik Bu Reni, saya siap membantu Bu Reni untuk sebagai pengamat di kegiatan kucing. Ya, terima kasih Pak Patrick. Ini gini Pak Patrick, kaitannya dengan rubrik penilaian dalam percakapan kucing ini toh Pak Patrick, saya itu ada bagian kompetensi yang secara spesifik itu perlu diobservasi. Saya itu masih ada kendala di pengajuan pertanyaan berbobot seperti itu Pak Patrick. Gitu. Terus saya nanti minta tolong Pak Patrick untuk mengamati dan memberikan catatan koreksi kepada saya gitu Pak Patrick. Kira-kira kekurangannya itu di mana saja? Sepertinya banyak
kekurangannya deh gitu. Nah, Bu Reni, kalau saya boleh tanya, J. nanti kompetensi yang ingin dikembangkan dari Bu Reni, apakah pengajuan pertanyaan berbobot? Untuk kompetensi yang lain, apakah juga mau dikembangkan, Bu? Misalnya present atau kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, Bu. Saya itu pengajuan pertanyaan berbobot sama ini Pak, apa mendengarkan dengan rasa. Saya itu kadang kalau diajak ngomong itu sok konsentrasi, fokusnya itu sok kemana-mana. Baik, Bu, siap. Kemudian nanti berarti Bu Reni, saya akan amati indikator ketercapaian dari tujuan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. J Pak Petri. Mendengarkan dengan rasa tadi. J. Siap Bu Reni, saya siap Bu. Oke, terima kasih Pak Petri. Bu Ini Reni. saya akan segera melakukan coaching ini ya Pak Petri. Monggo Bu Reni. Terima kasih. Bu Wati, Ya, halo. adakah di sana? Iya, Bu Reni. Asik. Oke, Bu Wati. Ya, Sepertinya tadi saya lihat Bu Wati ngechat saya ya. oh iya Bu Reni. Asik. Sepertinya ada sesuatukah buat Bu Wati yang panjenengan menghubungi saya? Ada sesuatukah apa Bu Wati ya? Oh iya begini Bu Reni. Maaf ya. Tadi saya sempat mengganggu Bu Reni nih. Karena saya ada hal penting yang harus saya obrolkan dengan Bu Reni begitu. Oh, baik Bu Wati. Nah, obrolan penting ini meskipun sepertinya nanti singkat. Nah, kira-kira percakapan apa yang diinginkan oleh Bu Wati seperti itu, Ibu? Oh iya, begini nih Bu Reni. Sekarang itu kan sudah implementasi kurikulum merdeka ya. Nah, saya itu memiliki kesulitan dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan minat anak begitu Bu Reni. Nah, gitu ya Bu Wati. Untuk di PAUD saya kan guru PAUD ya Bu Reni ya. Jadi untuk implementasi kurikulum merdeka mengajar ini memang sebuah fenomena yang bagus sekali. Jadi saya menyambutnya dengan semangat gitu. Tetapi setelah saya mempelajari semuanya begitu, saya mempunyai kesulitan Bu Reni untuk membuat media pembelajaran yang menarik minat anak begitu Bu Reni. Iya Bu Wati. Panjenengan tadi menyampaikan penyambutan yang semangat kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu sepertinya itu ya Bu Wati ya, orientasi pembelajaran kepada kebutuhan murid gitu ya Bu Wati ya. Iya. Nah, ya panjenengan mengalami kesulitan. Nah, kira-kira kesulitannya bisa diuraikan lagi Bu Wati? Oh iya Bu Reni. Seperti ini, kesulitannya itu kan kalau minat anak dan sekaligus itu ada keterkaitan dengan gaya belajar anak ya, yang audio visual, terus yang visual, yang kinestetik seperti itu. Nah, mungkin saya inginnya itu membuat video pembelajaran. Jadi untuk yang audio visual begitu Bu Reni, tapi kok saya ini ya masih mempunyai banyak kendala Bu Reni untuk membuat video pembelajaran yang agar bisa menarik minat anak tentunya, tetapi juga sesuai dengan gaya belajar mereka yang
audiovisual itu kan istilahnya yang tengah-tengah ya, yang audio bisa, anak yang lain bisa, untuk yang visual bisa. Makanya saya untuk biar menarik semuanya begitu, saya ingin membuat media pembelajaran yang berfokus pada audiovisual. Tapi kok saya masih punya belum ada gambaran begitu Bu Reni, dan apa yang harus saya lakukan kok saya masih blank begitu ya. Iya Bu Ati, terkait dengan minat pembelajaran peserta didik itu ya Bu Ati. Iya. Maksudnya Bu Ati membuat audiovisual. Kenapa Bu Ati tidak mencoba cari-cari di YouTube pembuatan media audiovisual? Kalau di YouTube itu kan sepertinya banyak sekali referensi ya Bu Ati ya. Kira-kira itu bisa jadi sebuah pandangan panjenengan gitu Bu Ati. Di tempatnya Bu Ati itu ada kekuatan apa, di pautnya Bu Ati itu ada kekuatan apa yang bisa digali untuk membuat video pembelajaran audiovisual seperti itu Bu Ati. Ada kekuatan apa yang bisa digali dari pautnya Bu Ati? Iya, sebenarnya memang begini Bu Reni, istilahnya bisa lah cari di YouTube ya, tetapi saya itu inginnya benar-benar menarik minat anak dan dari lingkungan sekitar anak gitu. Jadi anak itu benar-benar saya masuk di videonya Bu Guru gitu kan, anak-anak seneng ya Bu Reni ya, kalau anak PAUD itu kan bangga begitu kalau mungkin ditampilkan begitu. Nah, kalau kekuatannya itu, kalau di sekolahan itu ada ini Bu Reni, kamera, ada juga tripod atau mungkin HP yang khusus digunakan untuk membuat media pembelajaran yang terfasilitasi oleh sekolah gitu. Sebenarnya ada Bu Reni perangkat untuk mengadakan video pembelajaran begitu. Ya, sepertinya kalau dari kekuatannya itu sudah mendukung gitu ya Bu Ati ya, sudah. Iya, alhamdulillah. Untuk alat-alatnya sendiri sudah terpenuhi. Nah, gini Bu Ati, berkaitan dengan kekuatan yang panjenengan punya ini, bisa tidak ya dimaksimalkan dengan kekuatan yang ada selain dari alat dan bahannya? Barangkali bisa dari kekuatan sumber daya guru-gurunya yang diajak bekerja sama, atau adakah solusi yang lain yang bisa Bu Ati ciptakan dari permasalahan seperti yang Bu Ati sampaikan seperti itu? Oh iya, terima kasih Bu Reni. Iya ya, berarti ini ya dengan media yang ada, bahan yang ada, tentunya saya bisa menciptakan atau membuat video pembelajaran gitu ya Bu Reni ya. Nah, tentunya mungkin ini ya menjadi pencerahan bagi saya. Mungkin ini saya bisa berkolaborasi dengan teman ya, untuk membuat video pembelajaran gitu ya. Tetapi karena saya juga belum pernah membuatnya Bu Reni, mungkin solusi yang pertama kalau menurut saya mencari referensi dulu. Ya tentunya lah yang paling banyak itu kan di YouTube ya. Nah, setelah itu tentunya bisa kan ada yang, kalau tidak salah loh Bu Reni, kan ada yang bisa buat sendiri tanpa melibatkan rekan sejawat begitu kan. Sekarang ada aplikasi Canva begitu ya. Oh iya ya, karena saya hanya baru mendengar gitu, jadi saya belum bisa action begitu. Tetapi ternyata ada titik terang ya, saya bisa membuat sendiri begitu dengan aplikasi Canva. Dan tentunya kalau mungkin ini kan udah ada basicnya Canva, tapi juga bisa meminta bantuan teman begitu untuk mengsut ya, atau mengsut ketika konten apa yang saya inginkan begitu Bu Reni. Mungkin itu ya, solusinya. Jadi
Iya, jadi kolaborasi itu tidak hanya dengan guru saja yang seperti Bu Wati sampaikan, pelibatan anak-anak juga ketika anak sedang melakukan peragaan apa, nah kita shoot, nah hasil shootnya itu nanti bisa kita kembangkan sebagai video pembelajaran gitu ya Bu Wati. Iya, betul sekali Bu Reni. Iya. Iya, Nanti Bu di Wati. mix ya. Iya Bu Wati. Seperti yang Bu Wati sampaikan tadi, Iya. solusinya ada mencari referensi melalui YouTube, terus pembuatan sendiri dengan kolaborasi bersama kawan, terus pembuatan melalui aplikasi Canva. Nah, kira-kira solusi yang Bu Wati sampaikan, jabarkan tadi, adakah prioritas yang diprioritaskan itu mana dulu? Mengingat kekuatan yang sudah dimiliki oleh Bu Wati seperti itu. Iya, kalau melihat kekuatan yang ada di saya tadi yang sudah saya ungkapkan tadi Bu Reni, mungkin saya karena tadi tujuannya juga untuk menarik minat, nggih. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat begitu. Tentunya saya mulai dulu dengan membuat storyline. Kalau tidak salah itu urutan gitu loh Bu Reni. Urutan mungkin kalau di surat ada pembukaan, ada isi dan penutup lah. Di video pembelajarannya nanti mungkin juga ada pembukaan, inti dan penutup begitu. Nanti tentunya saya membuat alur cerita dulu atau storyline yang selanjutnya nanti saya minta bantuan teman untuk nge-shoot gitu, dan untuk perannya itu saya sendiri dan melibatkan murid mungkin ya begitu Bu Reni. Iya, betul sekali Bu Wati. Jadi ada pelibatan gitu ya Bu Wati. Iya, betul. Terus ini sudah menjabarkan prioritasnya. Nah ini kapan ini dieksekusi? Jadi anak-anak nanti jadi ada semangat ketika nanti belajar. Oh seperti yang disampaikan Bu Wati tadi. Oh saya masuk di videonya Bu Guru. Nah kira-kira kapan itu eksekusinya Bu Wati ya? Oh iya. Mungkin halo Bu Wati. Iya halo. Masihkah di sana? Iya sebentar Bu. Ya halo. Sudahkah suara saya masuk? Halo ya. Iya. Masuk Bu Wati. Ya mohon maaf. Kira-kira kapan eksekusinya? Kapan, J? Sinyalnya naik turun ya Bu Wati. Iya. Coba semoga nanti tidak terkendala sinyal, nggih. Nah, terima kasih pertanyaannya Bu Reni. Halo ya. Gini Bu Wati. Untuk jangka waktunya. Ya, untuk jangka waktunya itu kira-kira mungkin 2 minggu ya Bu Reni ya. Kan saya tentunya belajar dari YouTube dulu video pembelajarannya itu seperti apa yang bagus. Terus selanjutnya saya perlu menyusun alur cerita itu kan yang dilibatkan siapa, pemerannya seperti apa begitu. Yang selanjutnya juga saya perlu istilahnya membuat kesepakatan dengan rekan sejawat itu untuk apa sih yang dilakukan rekan sejawat untuk mendukung pembuatan video pembelajaran saya. Mungkin itu Bu Reni, waktunya sekitar 2 minggu ya. 2 minggu ya buat. Iya. Komitmennya dari Bu Wati berkaitan dengan rencana aksi pembuatan video itu. Bu Wati tadi menyampaikan 2 minggu, komitmennya apa agar benar-benar 2 minggu itu bisa terlaksana dengan baik? Ya, 2 minggu ini semoga berjalan dengan baik. Saya ingin segera pembelajaran itu memang menarik minat anak gitu ya, benar-benar menarik minat anak. Jadi saya ingin bersungguh-sungguh agar terrealisasi begitu Bu Reni. Iya Bu Wati. Memang kalau di dalam kurikulum Merdeka itu yang kita kedepankan yaitu pembelajaran yang berbasis kepada kebutuhan anak gitu ya Bu Wati. Iya betul. Nah menarik minat anak ini sangat menggugah Bu Wati sebagai guru supaya anak itu ketika belajar gregetnya seperti itu ya Bu Wati ya. Betul sekali Bu Reni. Iya.
Jadi Bu Ati, gini Bu Ati, dari percakapan kita yang singkat ini, apa yang didapat dari percakapan ini ya Bu Ati ya? Iya Bu Reni, mungkin tadi di awal ya karena saya ya atau kita sudah mengalami implementasi kurikulum merdeka, itu kan untuk menarik minat anak, saya ingin membuat video pembelajaran gitu ya, yang di situ juga saya ingin melibatkan anak-anak, tetapi saya mempunyai kesulitan begitu, belum ada bayangan sama sekali. Tetapi itu sebenarnya juga sangat dibutuhkan untuk pembelajaran saya begitu. Nah, dengan melihat kekuatan yang ada, ternyata juga sekolah punya tripod, punya kamera, dan punya HP yang khusus untuk membuat video tersebut. Sekaligus saya juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu pembuatan video pembelajaran saya yang melibatkan siswa juga, karena nanti tentunya akan senang sekali jika siswa itu dilibatkan begitu. Nah, untuk pembuatannya juga saya sertakan alur cerita agar teman atau rekan sejawat storyline-nya agar rekan sejawat dan murid itu juga tahu apa yang saya maksudkan video pembelajaran tersebut, Bu Reni. Iya Bu Ati. Jadi Bu Ati, semoga apa yang Bu Ati sampaikan di sore hari ini semoga bisa terlaksana dengan baik, dan hasilnya pasti harapannya hasilnya itu menumbuhkan minat anak dalam belajar gitu ya Bu Ati ya. Iya betul Bu Reni. Halo Bu Ati. Iya halo. Ya betul sekali, itu yang saya harapkan Bu Reni. Iya Bu Ati, terima kasih untuk waktunya Bu Ati. Iya. Kita sudah berbincang-bincang sore ini. Semoga perbincangan kita sore ini mendapatkan manfaat gitu ya Bu Ati ya. Iya. Panjenengan, harapannya panjenengan terpenuhi, dan semoga tercerahkan, dan anak-anak tetap semangat, memiliki semangat belajar yang tinggi gitu ya Bu Ati ya. Iya betul Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Ati untuk sore harinya. Semoga Bu Ati dalam keadaan sehat. Amin. Iya. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama Bu Ati. Pak Patrick, Selamat sore Bu Reni. Pak Patrick, pengamatannya bagaimana? Saya kok ada rasa tetap Pak ya, masih ada rasa ini loh Pak. Saya kok pertanyaan berbobot saya rasa kok masih kurang. Terus seperti mendengarkan secara aktif saya kok masih kemana-mana. Mohon koreksinya Pak Patrick. Nggih Bu Reni, tadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya Bu Reni. Tadi saya amati Bu Reni pada waktu kegiatan coaching, Bu Reni menggunakan paradigma berpikir coaching, di mana Bu Reni yang pertama nih tadi sudah fokus kepada coachingnya, yang rekan yang berkembangkan tadi di sini adalah Bu Ati. Kemudian Bu Reni sudah bersikap terbuka dan ingin tahu dari melalui pertanyaan-pertanyaan Bu Reni yang ajukan. Kemudian Bu Reni memiliki kesadaran diri yang kuat untuk membantu teman ini tadi. Kemudian mampu melihat peluang baru di masa depan. Itu paradigma berpikir coachingnya Bu Reni itu sudah masuk sama keren Bu Reni. Iya Pak Patrick, aduh sepertinya berlebihan. Kalau durasi waktunya berapa ya Pak Patrick? Bu Reni. Terus ini saya lanjutkan ya Bu Reni ya. Iya Pak Patrick. Prinsip coachingnya tadi Bu Reni ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu juga muncul semua di kegiatan coaching Bu Reni. Kemudian Bu Reni tadi minta nih yang kita amati ini di indikatornya adalah melakukan
mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Pertanyaan-pertanyaan Bu Reni sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta, di mana tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya itu pertanyaan-pertanyaan sudah sesuai semua Bu Reni. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggiring dari Koci untuk dapat menemukan solusi dan ide-ide baru dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Reni ajukan. Kemudian Bu Reni bilang, bagaimana Pak mendengar dengan rasa nih? Kalau mendengar dengan rasa, catatan saya tadi, rasa yang pertama R itu receive atau terima. Bu Reni menerima semua informasi yang diberikan, yang dikatakan oleh Koci. Sudah. Kemudian A-nya apresiasi. Bu Reni juga merespon Koci dengan memberikan anggukan, dengan senyuman, dengan tatapan perhatian. Itu sudah juga. Kemudian Bu Reni melakukan summary atau merangkum, mengajak Koci untuk dapat merangkum permasalahan yang ada, dan Bu Reni bisa membantu Koci untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir dari rasa adalah ask atau bertanya. Bu Reni pasti tadi pertanyaan-pertanyaannya berbobot ini. Pokoknya kalau kita hitung berkilo-kilo nih, keren tapi keren Bu Reni. Penilaian saya untuk kegiatan coaching pada sore hari ini yang sudah Bu Reni lakukan dengan Koci. Semangat Bu Reni, luar biasa. Terima kasih Pak Patrick sudah menimbulkan kepercayaan diri saya. Sebelumnya saya masih ragu-ragu apa iya, apa bisa. Oh ternyata. Pokoknya terima kasih sekali atas pengamatan dan atas hasilnya panjenengan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak Pak Patrick. Salam sehat selalu. Selamat sore Pak Patrick. Selamat sore Bu Reni. Sampai berjumpa di lain waktu. Durasinya berapa menit Pak? Aman kah? Sudah, Aman. saya off dulu ya. Oke. Siap. Hai. Selamat sore Bu Ati. Selamat sore Pak Patrick. Sore Bu Ati. Bu Ati, sore hari ini saya mau merepotkan Bu Ati nih. Apakah Bu Ati punya waktu? Oh iya Pak Patrick, siap. Monggo, apa yang bisa Siap. saya bantu ya? Terima kasih Bu Ati. Sore ini tuh saya ada kegiatan coaching Bu Ati dengan teman, dengan Bu Reni. Nah, saya minta bantuan Bu Ati untuk dapat mengamati sebagai pengamat pada kegiatan coaching yang saya lakukan. Apakah saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta atau belum Bu Ati? Yang pertama. Oh iya. Kemudian Iya. indikator pencapaian yang saya lakukan di sini, saya ingin agar kompetensi saya di dalam mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu ingin saya kembangkan. Apakah kompetensi itu sudah muncul pada saya Bu Ati? Oh iya Pak Patrick, itu kompetensi yang ingin Pak Patrick kembangkan ya untuk membuat pertanyaan berbobot untuk coaching pada sore hari ini gitu ya Pak Patrick. Nah, untuk yang kompetensi mana lagi yang spesifik yang mau diobservasi nanti yang bisa saya amati ya Pak Patrick ya? Kalau kompetensi yang lain adalah mendengarkan aktif Bu, mendengar aktif. Jadi apakah saya sudah melakukan coaching dengan mendengar secara aktif? Kompetensi itu apa sudah saya miliki gitu Bu Wati? Oh ya, itu ya yang nanti bisa saya amati gitu ya Pak Patrick ya. Untuk indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya yang diinginkan oleh Pak Patrick? Tujuan pengembangan yang diinginkan. Dari kompetensi mendengar aktif itu indikatornya saya dapat mendengarkan dengan baik, dengan rasa dari coaching yang saya lakukan kegiatan coaching ini Bu. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan
dia memancing kucing untuk dapat menjelaskan tentang permasalahannya, kemudian dia dapat menemukan solusi atau ide-ide baru dari permasalahannya tersebut gitu. Dan tentunya saya menggunakan pertanyaan itu berdasarkan alur percakapan kita, Bu Wati. Ya, keren sekali rencananya Pak Patrick ya. Semoga nanti ketika proses coaching berlangsung dapat berjalan lancar begitu ya Pak Patrick ya. Karena tujuan dari Pak Patrick itu sudah jelas sekali. Nah, kira-kira ini kucingnya mau kapan ya Pak Patrick ya? Ini coachingnya sebentar lagi akan saya laksanakan, Ibu. Mohon bantuan untuk diamati ya Bu ya. Iya, siap. Berarti coaching saya. Oh iya. Berarti ini saya siap mengamati ya Pak Patrick ya? Nggih, Bu Wati, matur nuwun nggih Bu Wati. Oh iya. Berarti saya amati ya, mulai ya Pak Patrick ya. Nggih, siap Bu Wati, matur nuwun. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Pak Patrick. Aduh Pak, saya senang sekali. Bu Reni, ingin cerita banyak ini Pak. Bu Reni kelihatan seger banget nih sore ini. Bagaimana kabarnya nih Bu Reni? Alhamdulillah sehat Pak, seger tapi rada-rada galau gitu loh Pak Patrick. Iya Bu Reni, tapi terima kasih nih Bu Reni sudah meluangkan waktu. Kita bisa melakukan percakapan coaching. Kira-kira ada yang pengen didiskusikan atau diomongin nih Bu Reni, kok mukanya tadi kelihatan ceria tapi ternyata ada yang membuat galau gitu. Iya betul sekali Pak Patrick. Jadi gini, saya kan wali kelas ya Pak Patrick. Saya itu ada siswa saya itu ada 7. Satu anak itu tuh Pak Patrick, dia itu suka sekali mengganggu temennya. Nah selain itu dia selain suka mengganggu itu usil. Kalau setiap pelajaran dengan guru yang lainnya itu selalu jadi pengganggu, destroyer. Tapi ketika saya masuk di kelas, anaknya itu berubah jadi anteng. Nah itu loh Pak Patrick, yang bikin saya jadi gregetan kayak gimana gitu. Nah Bu Reni, karena percakapan ini kan waktunya singkat. Kira-kira Bu Reni ingin memperoleh apa tadi dari percakapan kita sore ini? Dari permasalahan yang Bu Reni utarakan tadi, kira-kira tujuannya tuh mau seperti apa? Gitu ya Pak. Saya tuh pengen Pak Patrick ada trik tips agar satu anak ini tidak hanya menurut di jam pelajarannya saya, juga tidak usil mengganggu kawan-kawan yang lainnya. Anak ini juga nurut dengan guru yang lain gitu. Adakah trik-triksnya ya Pak Patrick biar saya tidak galau, tidak diomelin guru-guru, ada satu anakmu ini loh, selalu seperti itu Pak Patrick. Ya, berarti tadi Bu Reni tuh punya nih ada satu anak nih, kalau sama guru lain dia bikin troublemaker gitu ya Bu. Tapi ternyata kalau di pelajarannya Bu Reni tuh kayak malaikat gitu ya, manis, baik gitu ya. Nah, apa yang Bu Reni lihat tadi dari itu, kira-kira tuh idealnya tuh anak itu tuh mau seperti apa sih Bu? Dan peluang atau kemungkinan apa yang Bu Reni ingin ambil dari ideal tadi, hal ideal tadi Bu Reni? Iya Pak Patrick. Jadi ketika saya dicurhati teman-teman itu saya nggak percaya, ini anak itu kalau sama saya itu nurut, kalau pelajaran saya itu mau mendengarkan, ketika saya berikan pertanyaan atau soal, anak ini ada semangat, mampu, bisa mengerjakan, menurut. Tapi kok sama pelajaran yang lain kok enggak ya? Idealnya itu saya pengen anak ini untuk semua mapel itu sama guru-guru yang lain nurut, tidak jadi destroyer, tidak jadi pengganggu. Saya ingin anak ini tuh saya yakin kok Pak, anak ini tuh mampu, anak itu pinter. Cuma kok herannya ya itu tadi, sama guru yang lain mengganggu, giliran sama saya jadi seperti yang Pak Patrick sampaikan, jadi malaikat anteng manis sekali gitu loh Pak Patrick. Iya Bu Reni, itulah dilema kita sebagai guru yang ada ya Bu Reni. Nah
kalau sudah sampai di situasi seperti itu tadi Bu Reni ingin anaknya jadi baik di semua guru, dia bisa mengikuti pelajaran, nggak menjadi pengganggu gitu. Kira-kira Bu Reni punya apa yang harus dikerjakan atau solusi apa yang bisa Bu Reni usulkan untuk menangani hal ini, Bu Reni? Saya itu apa ya Pak ya? Saya itu kadang cerita ke guru-guru, minta apa, tolong toh saya dibantu cari permasalahan anak ini apa, solusinya apa. Guru-guru malah menyarankan gini, ini anak kalau lama-lama bikin troublemaker, destroyer, pengganggu terus Mbok, kira-kira itu sekali-sekali Bu Reni memberikan hukuman anak tidak usah masuk gitu Pak. Nah saya kan juga kaget lah, itu saya rasa bukan solusi yang baik. Kalau anak tidak masuk, kalau anak tersebut tidak masuk tuh Pak Petri, orang tuanya tidak bisa bekerja gitu. Jadi ketika anak masuk, orang tuanya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Terus saya gini, itu yang jelas bukan solusi yang tepat. Kalau saya pengennya, yuk kita sama-sama mencari, yuk kita sama-sama membawa anak ini diajak cerita dari ke hati. Kalau sama saya kan Pak Petri pernah ajak cerita, kamu kenapa? Ternyata anak ini memang dia itu pengen, orang tuanya itu broken home gitu loh Pak Petri. Jadi anaknya ini pengen ikut ibunya, terus ibunya itu tidak berkenan. Kamu nggak usah ikut saya, kamu ikut bapak. Bapak aja, jangan ikut saya, seperti itu. Nah, saya jadi, juga kasihan. Kalau kira-kira apa ya Pak Petri dia solusinya ya, kalau teman saya itu menyarankan untuk tidak masuk, kalau saya solusinya ya mengajak berbicara dari hati ke hati, seperti itu Pak Petri. Keren loh nih, tapi Bu Reni punya solusi. Ternyata Bu Reni mengusulkan satu solusi yang keren nih tadi, si anak diajak berbicara dari hati ke hati. Sementara temannya Bu Reni mungkin solusinya nggak masuk aja gitu ya. Kan tidak mendidik ya. Tapi mungkin masih ada solusi lain Bu Reni yang Bu Reni bisa pikirkan. Gitu ya Pak ya. Apa ya, saya sampai kadang dengan satu anak ini, Pak Patrick, saya cerita sedikit ya. Anak saya ini kan murid saya ini kan murid berkebutuhan khusus. Jadi 7 anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kekhususan yang berbeda-beda. Nah, satu anak ini toh Pak, dia itu kemarin memang cerita ke saya, maaf ya Pak ya, saya ajak curhat ya Pak ya. Nggak apa-apa Ibu. Dia itu cerita ke saya gini, dia itu tantrum. Kalau tantrum itu apa-apa itu siapa yang terdekat itu langsung kena serangannya dia. Nah, sama orang tuanya itu kemarin memang dia ada keluhan di sakit kepala ya, terus diajak ke dokter saraf. Nah, ternyata di dokter saraf itu terdeteksi di otak kirinya anak itu mengalami pengecilan gitu Pak Petri. Nah, jadi saya pengen guru-guru yang lain, yuk Bu, yuk bersabar menghadapi satu anak ini. Saya ajak untuk guru-guru yang lain bersabar gitu Pak, bersabar, kita cari, kita temukan solusinya apa yang tepat untuk anak ini. Apakah anak ini kita asingkan? Kalau kita asingkan juga kasihan. Apa anak ini kita kasih model pembelajaran yang berbeda? Artinya untuk satu anak ini kita sendirikan. Mumpung ini Pak Patrick di tempat kami itu ada PPL. Nah, kira-kira solusinya kalau misalkan ini anak saya ambil, saya berikan ke mahasiswa PPL, solusi yang kedua dari saya seperti itu Pak Patrick. Kira-kira gimana ya Pak ya? Oke, Bu Reni. Ini Bu Reni punya 2 solusi keren nih. Yang pertama tadi Bu Reni akan mengajak berbicara dari hati ke hati. Terus Bu Reni juga mengajak teman-teman lain nih juga melakukan itu ya. Yang kedua, anak ini disendirikan, kemudian ada PPL, nanti akan didampingi oleh PPL. Nah, menurut Bu Reni ini mana yang lebih baik Bu Reni untuk anak tersebut dapat mengatasi permasalahannya dengan solusi pertama atau solusi kedua gitu? Kalau saya lebih suka ke itu ya Pak ya, berbicara dari hati ke hati ya Pak ya. Setiap anak itu kan memang punya permasalahan
kalau mungkin gini ya Pak ya, kalau berbicara dari hati ke hati, kita ajak anak-anak kita, murid-murid kita untuk sementara waktu sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita melakukan relaksasi otak dulu gitu ya kali ya Pak Petri. Mungkin kalau dengan relaksasi otak, mengendorkan segala beban yang ada di pundak, kita ajak untuk anak berdiam diri, ambil nafas sejenak, dikeluarkan, mungkin itu bisa kali ya Pak ya. Mungkin ya Bu ya, kita bisa dicoba itu Bu Reni. Kan itu termasuk mindfulness ya Bu Reni ya. Itu ini hasil belajarnya dari guru penggerak ini bisa masuk Bu Reni. Luar biasa Bu Reni. Nah, kira-kira Bu Reni ini mau dilaksanakan kapan ini untuk solusinya tadi, diajak bicara dari hati ke hati, kemudian diajak melakukan mindfulness tadi. Gini Pak Patrick, anaknya kalau saya sih segera mungkin, lebih cepat kan lebih baik Pak Patrick. Jadi anak tidak seterusnya dia akan menjadi pengganggu terus. Kalau rencana saya itu 2 hari ke depan kali Pak ya, 2 hari ke depan ini saya akan mengajak anak ini, juga saya akan berbicara, ngajak guru-guru yang lain untuk bisa menerapkan ini ya Pak ya, seperti yang Pak Patrick katakan, mindfulness ini ya Pak ya. Jadi anak itu benar-benar ya setidaknya beban yang ada di pundaknya terurai sebentar, terurai banyak juga lebih baik gitu Pak Patrick. Siap Bu Reni, keren. Nah, kira ada teman nggak nih Bu Reni yang bisa membantu Bu Reni mengingatkan nih supaya 2 hari lagi nanti bisa melakukan perbincangan dari hati ke hati, atau bisa ini loh Bu Reni, sebagai yang menjaga solusinya Bu Reni ini bisa dilaksanakan. Ini Pak, adik saya itu ada teman, beliau itu bagian bagian ini kesiswaan itu. Jadi kadang memang saya kalau ada banyak keluhan dari guru-guru gitu tuh Pak, saya baiklah saya dengarkan, terus setelahnya saya ceritakan ke teman ini yang bagian kesiswaan ini, Bu saya ada solusi gini, ya sudah dilaksanakan saja, ya sudah disegerakan saja. Terus saya itu kadang tipenya atau Pak Patrick orang yang pelupa, kalau enggak dijawil, kalau enggak diingatkan, ayo kapan kamu laksanakan itu agendamu, itu kegiatan, oh iya. Terima kasih Pak Patrick, tadi sudah disarankan sama panjenengan, ada teman yang bisa diajak itu tadi. Terima kasih Pak Patrick. Luar biasa nih Bu Reni. Ya, sore ini luar biasa menurut saya Bu Reni. Saya juga banyak belajar dari Bu Reni tentang pengalamannya Bu Reni di dalam menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu Reni ya. Nah Bu Reni, apa nih yang didapat dari percakapan kita pada sore hari ini Bu Reni? Iya, terima kasih Pak Patrick. Setelah saya banyak curhat ke Pak Patrick, jadi Pak Patrick sudah menggali solusi-solusi yang bisa saya keluarkan, yang akan saya laksanakan itu, bahwa anak ini memang harus butuh penanganan khusus, perlu diajak berbicara dari hati ke hati gitu ya Pak Patrick. Terus kegiatan ini, pembicaraan dengan anak siswa ini akan segera saya lakukan gitu Pak Patrick ya. Terus terima kasih tadi Pak Patrick sudah mengingatkan kira-kira siapa yang kawan yang akan diajak bekerja sama. Nah ini terima kasih Pak Patrick sudah mengingatkan ke saya bahwa ada teman saya yang begitu baik dan perhatian gitu Pak Patrick. Jadi pembicaraan ini tuh Pak Patrick, saya jadi tercerahkan. Jadi beban yang ada di pundak itu sedikit agak longgar. Jadi saya bisa bernapas lebih dalam lagi gitu Pak Patrick. Luar biasa Bu Reni. Ya Bu Reni, terima kasih nih Bu Reni untuk waktunya perbincangannya kita sore hari ini. Saya juga banyak belajar dari Bu Reni, tapi berhubung waktunya ini terbatas Bu Reni. Iya Pak Patrick, saya pengen bincang-bincang banyak loh. Oh iya Bu Reni. Terima kasih, pokoknya saya itu sudah tercerahkan loh Pak Patrick. Ya, sangat sama panjenengan sudah melegakan, menjadi teman bincang saya sore ini. Sudah beban saya sudah Pak ya, sudah terurai. Yang jelas saya merasakan senang, lega sekali Pak Patrick. Bu Reni siap. Saya tunggu progresnya nih Bu Reni. Gimana nanti setelah Bu Reni
mengajak anak itu berbincang-bincang dari hati ke hati, terus Iya, Bu Reni Pak. mengajak teman-teman melakukan hal yang sama. Saya menunggu kabar baiknya, nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Siap, Pak, siap. Saya lihat progresnya, siapa tahu nanti bisa ditiru oleh teman-teman yang lain Bu Reni atau Siap. pengalaman Bu Reni yang luar biasa ini. Siap, Selamat siap. sore Bu Reni. Selamat sore Pak sehat. Patrick. Terima Semangat, kasih. Bu Reni. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, selamat Selamat sore. sore. Ya, Gimana nih Wow. Bu Lati tadi dari kegiatan coaching Iya. yang saya lakukan? Berarti masukannya nih Bu Lati. iya, keren sekali Pak Patrick. Udah lumayan bagus nih. Menurut saya udah Ya, interaktif sekali begitu. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Patrick juga sudah sesuai dengan alur Tirta kalau menurut saya yang saya amati, juga baik, Bu Lati. sudah mendengar aktif ya, mendengarkan aktif, dan juga semuanya juga ada kehadiran penuh atau presence. Nah, itu juga sudah dilakukan. Intinya untuk kompetensi coachingnya sangat bagus juga begitu. Nah, untuk mendengar dengan rasa tadi juga sudah saya amati sudah banyak dilakukan. Ada resum juga, ada pertanyaan dan menerima informasi yang disampaikan oleh Kuci begitu, dan Pak Patrick juga mengapresiasi begitu. Itu sudah keren sekali bagi saya begitu. Nah, itu catatan dari saya. Hasil coaching pada sore hari ini begitu. Jadi intinya Pak Patrick sudah berusaha maksimal begitu sesuai dengan kompetensi coaching, sudah mendengar dengan rasa, tahapan-tahapan itu sudah dilalui seperti itu Pak Patrick. Nah, ini menurut Pak Patrick ya, yang dirasa Pak Patrick itu kira-kira ada lagi yang perlu dikembangkan lagi tidak begitu. Kalau menurut saya sih sudah bagus, tetapi kalau menurut perasaan Pak Patrick, apakah masih ada yang perlu dikembangkan begitu Pak Patrick? Iya Bu Lati, kalau menurut saya sih saya masih bingung pertanyaan berikutnya masih mungkin kurang lengkap ya, sehingga mungkin menggali ide baru dari Kuci tadi masih ya belum bisa maksimal. Menurut saya berarti seperti itu. Iya. Ya, untuk mendengarkan secara aktif kadang jadi ada orang lewat tuh saya kayak agak distraksi sedikit gitu loh Bu Lati, kayak Iya. melihat gitu, tapi ya saya usahakan kembali lagi fokus pada Kuci yang sedang saya ajak untuk demikian Bu Lati. Terima kasih masukannya ya Bu Lati. Ya, kalau menurut saya itu wajar Pak. Ketika ada orang lewat gitu kayak ada jeda gitu, kalau menurut saya juga wajar begitu. Nah, menurut saya sudah bagus sekali, tapi kalau memang Pak Patrick itu dirasa kurang untuk pertanyaan berbobotnya, karena kalau menurut saya pertanyaan berbobot itu juga dipengaruhi oleh Kuci. Ketika Kuci sudah mengutarakan permasalahannya dengan detail dan sudah menghadirkan solusi terlebih dahulu dan memberikan atau menyatakan dengan baik, itu kan pertanyaan berbobot itu kan istilahnya untuk tidak perlu lebih dalam gitu ya, karena menurut saya itu juga dipengaruhi oleh jawaban dari Kuci. Ketika Kuci kadang memang untuk pertanyaan berbobot itu terkendala di jawaban yang disampaikan oleh Kuci begitu Pak Patrick. Kalau saya juga kemarin juga sudah pernah mengalami hal itu, jadi kalau menurut saya wajar. Cuma memang kadang harus sabar ya Pak Patrick ya untuk menghadapi Kuci yang seperti itu. Kadang kan mohon maaf Kuci tidak kita tidak boleh menyamakan persepsi kita sendiri sebagai coach itu sama persepsinya dengan Kuci kan begitu ya Pak Patrick ya. Gitu. Kira-kira ada lagi yang perlu disampaikan atau disampaikan ke saya Pak Patrick?
Enggak, Bu Wati, terima kasih banyak ini masukannya dari Bu Wati untuk Iya. koreksi untuk saya dan perbaikan saya ke depan di dalam saya melakukan kegiatan coaching nih Bu Wati. Oh iya. Saya jadi semakin memperdalam kemampuan untuk melakukan kegiatan coaching nanti Bu Wati. Atur nuwun Bu Wati. Iya, selamat sore Pak Patrick. Selamat sore, terima kasih Bu Wati untuk waktunya. Iya. Yeay.